Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Rifki Nurfaiz dengan NRP 5017221062 dari kelas Seismik Pasif A. Kali ini saya akan mempresentasi terkait materi yang telah disampaikan selama perkuliahan, yaitu mengenai tugas EAS Seismik Pasif. Ya, berikut merupakan dengan judul eksplorasi seismik pasif. Berikut merupakan daftar isi dari presentasi, yaitu ada bab pertama yaitu pendahuluan eksplorasi seismik pasif, yang kedua adalah bab 2 dasar-dasar gelombang seismik pasif untuk metode pasif. Yang ketiga ada bab 3 instrumentasi perekam seismik pasif, dan bab 4 desain survei dan akuisisi data seismik pasif. Untuk bab pertama, eksplorasi pasif atau survei mikrotremor adalah teknik non-invasif yang merekam dan menganalisis getaran tanah alami yang selalu ada di sekitar kita. Berbeda dengan seismik aktif yang menghasilkan sumber energi buatan seperti ledakan atau vibrator. Metode pasif mendengarkan energi seismik yang dihasilkan dari berbagai sumber alami dan buatan manusia, seperti sumber alami yaitu ada gelombang laut yang berinteraksi dengan garis pantai, angin, dan aktivitas atmosferik. Nah, untuk sumber alami sendiri itu merupakan seismik pasif, dan untuk seismik aktifnya itu biasanya terjadi oleh sumber buatan, berupa sumbernya itu bisa jadi lalu lintas kendaraan, mesin industri, dan aktivitas perkotaan. Lalu ada ruang lingkup eksplorasi seismik pasif, mencakup mikrozonasi seismik berupa penerapan utama adalah pemetaan kerentanan tanah di suatu area terhadap gempa bumi. Lalu ada site characterism, yaitu untuk menentukan parameter tanah penting seperti frekuensi alami, situs sat frekuensi, ketebalan lapisan sedimen, dan kecepatan gelombang dasar VS30 yang krusial dalam desain fondasi bangunan tahan gempa. Lalu ada eksplorasi geothermal dan hidrologi digunakan dalam beberapa kasus seperti metode ini dapat membantu
lapisan di bawah permukaan tanah. Oke, lalu kita masuk ke gelombang seismik. Gelombang seismik memiliki beberapa jenis gelombang seismik utama, terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu ada gelombang badan body wave atau gelombang permukaan surface wave. Nah, untuk gelombang badan body wave itu merambat di dalam permukaan bumi, seperti ada gelombang P dan S. Dan untuk gelombang permukaan surface wave yang merambat di permukaan bumi itu seperti gelombang Love dan Rayleigh. Dengan gelombang P adalah yang tercepat dibanding S, dan merambat melalui semua medium, sedangkan gelombang S tidak bisa melalui cairan atau gas. Sementara gelombang permukaan yang menyebabkan kerusakan terberat saat gempa. Dan berikut gelombang seismik body wave. Jenis gelombang seismik utama terbagi menjadi dua kategori besar pada body wave, yaitu ada P wave, primer, kompresional, adalah partikel bergerak sejajar arah, merambat paling cepat. Kecepatannya itu bisa dilihat pada persamaan berikut. Dan S wave, secondary shear, partikel bergerak tegak lurus, arah rambat, tidak merambat lewat fluida. Kecepatannya bisa dihitung dengan persamaan berikut. Dan berikut merupakan keterangan dari persamaan, dan ini merupakan video bagaimana gelombang itu bergerak. Dan ini untuk P wave. Dan ini S. Karena mengapa karena gerakannya itu seperti huruf S. Oke. Lalu ada gelombang seismik surface wave. Untuk gelombang Rayleigh ini gerak partikel elips vertikal horizontal, banyak energi pada frekuensi rendah, dan dominannya itu pada stasiun yang jauh dengan dalaman yang jauh. Dan untuk gelombang Love itu gerak geser horizontalnya, transfernya pada lapisan permukaan membutuhkan lapisan dengan variasi kecepatan yang transversal. Berikut merupakan contoh video
ini merupakan bagaimana cara love wave itu gelombangnya itu tercipta. Lalu kita pada propagasi gelombang. Propagasi gelombang dalam media elastis seperti gelombang seismik melibatkan fenomena kompleks refleksi dan transmisi di batas antar medium yang memenuhi hukum Snell dan dijelaskan melalui koefisien refleksi atau transmisi. Dan untuk hukum Snell sendiri itu menjelaskan hubungan antara sudut datang dan sudut bias ketika gelombang melintasi batas antara dua medium dengan sifat elastis dan densitas yang berbeda. Kecepatan gelombang seismik, baik gelombang P primer maupun gelombang sekunder, bergantung pada modulus elastisitas seperti modulus Book dan modulus geser, modulus Book lambda dan U, dan densitas U material. Untuk persamaan dari hukum Snell untuk gelombang elastis yang merambat dari medium 1 ke medium 2 dinyatakan sebagai pada persamaan berikut. Nah, untuk keterangannya tuh seperti berikut. Untuk propagasi gelombang, koefisien refleksi dan transmisi mengukur rasio amplitudo gelombang pantul atau gelombang bias terhadap amplitudo gelombang datang. Nah, untuk koefisien ini bergantung pada perbedaan impedansi akustik atau impedansi elastis antara kedua medium yang sudut datang gelombang. Impedansi akustik Z adalah hasil densitas P dan kecepatan gelombang V. Medium dalam persamaan medium Z sama dengan P dan V. Untuk gelombang yang datang secara tegak lurus sudut 0 derajat pada batas antara medium 1 dan medium 2. Untuk koefisien refleksi R dan transmisi T. Nah, untuk atenuasi adalah penurunan intensitas atau kekuatan gelombang cahaya, suara, radio, seismik, dan lain-lain.
saat merambat melalui medium disebabkan oleh penyerapan energi di serat medium dan hamburan gelombang dibelokkan ke berbagai arah. Hamburan adalah pembelokan gelombang ke berbagai arah akibat interaksi dengan partikel atau ketidaksempurnaan pada medium. Oke, untuk proporsi gelombang yaitu untuk koefisien refleksi untuk Green dalam seismologi itu konsep fungsi Green dalam seismologi adalah alat matematika fundamental untuk menyelesaikan masalah perambatan gelombang seismik, di mana ia mempresentasikan respon sistem terhadap impuls atau sumber titik tunggal. Dispersi gelombang permukaan adalah fenomena kecepatan gelombang Rayleigh yang bergantung pada frekuensi atau panjang gelombang. Saat merambat di medium heterogen menghasilkan metode fundamental seperti mode dasar paling kuat merambat paling dalam, dan untuk mode yang lebih tinggi higher mode atas muncul pada frekuensi panjang gelombang yang lebih tinggi atau merambat lebih dangkal. Untuk prinsip dasar transducer, Gepard velocimeter adalah transducer pasif yang dirancang khusus untuk mendeteksi gelombang seismik dan getaran tanah dengan mengukur kecepatan gerakan tanah. Lalu ada accelerometer, adalah transducer yang mengukur percepatan, baik percepatan statis, gravitasi maupun dinamis, getaran atau perubahan kecepatan. Karakteristik sensor mencakup bagaimana sensor merespon perubahan input seperti respon frekuensi dan sensitivitas. Seberapa baik sensor dapat membedakan sinyal dari gangguan noise dasar, dan seberapa lebar rentang pengukuran yang bisa dicangkup, rentangnya dinamik. Untuk respon
seberapa baik sensor dapat mendeteksi sinyal yang berubah seiring waktu. Lalu ada sensitivity, perubahan output sensor untuk setiap perubahan satu input yang diukur. Lalu ada noise dasar, tingkat gangguan acak minimal yang dihasilkan oleh sensor bahkan ketika tidak ada sinyal input, 0. Dan lalu yang terakhir ada rentang dynamic range, rasio antara nilai maksimum dan nilai minimum yang dapat diukur sensor secara bersamaan tanpa saturasi atau kehilangan detail. Oke, lalu ada seismik pasif pada metode pengurangan lapangan itu mikrotremor, lalu getaran harmonik yang sangat kecil yang terjadi secara terus-menerus terjebak di lapisan sedimen permukaan, terpantulkan oleh adanya bidang dengan batas lapisan frekuensi tetap disebabkan oleh getaran mikro di bawah permukaan tanah dan kegiatan lainnya. Getaran tersebut dapat ditimbulkan oleh peristiwa alam atau buatan. Peristiwa buatan seperti gerak dari mesin kendaraan, industri, dan aktivitas manusia lainnya di permukaan bumi. Sedangkan peristiwa alam berupa variasi tekanan atmosfer, angin, hujan, dan gelombang air laut. Untuk mikrotremor sendiri memiliki frekuensi yang lebih tinggi, baru ada gempa bumi, yaitu memiliki periode kurang dari 0,1 detik yang secara umum antara 0,05 sampai 2,8 detik. Dan pada mikrotremor periode panjang mampu mencapai 5 detik, sedangkan amplitudenya berkisar 0,1 hingga 0,2 mikron. Lalu ada metode horizontal vertikal spektral radio atau VSR merupakan metode membandingkan spektrum komponen horizontal terhadap komponen vertikal dari gelombang mikrotremor. Perbandingan HV pada
growth tremor adalah perbandingan kedua komponen yang secara teoritis menghasilkan suatu nilai periode dominan suatu lokasi secara dasar dapat diperkirakan dari periode puncak perbandingan halving growth tremor. Lalu ada frekuensi dominan, yaitu frekuensi dominan akan merepresentasikan frekuensi suatu gelombang yang sering muncul dalam rentang waktu tertentu. Nilai frekuensi dominan dapat diasumsikan sebagai frekuensi natural atau frekuensi original dari lapisan tanah. Karena frekuensi tersebut mendominasi frekuensi lainnya, contohnya frekuensi yang diakibatkan oleh kendaraan, aktivitas, dan lain-lain. Lalu ada amplifikasi. Amplifikasi merupakan perbesar gelombang seismik yang terjadi akibat adanya perbedaan yang signifikan antara lapisan. Dengan kata lain, gelombang seismik akan mengalami pembesaran jika merambat pada suatu medium ke medium yang lebih lunak dibanding dengan medium awal yang dilaluinya. Berikut merupakan persamaan amplifikasi yang dapat didapatkan berdasarkan perbandingan kontras impedasinya. Berikut merupakan persamaan, yaitu adalah PB kali densitas batuannya tuh dikalikan dengan kecepatan rambat gelombang di batuan dasar, lalu kita banding dengan rapat massa dari batuan lunak terus dikali Vs, yaitu kecepatan rambat gelombang di batuan lunak. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum